Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang substansi dan strategi dakwah Khalifah Utsman bin Affan. Oke, kita langsung saja. Khalifah Utsman bin Affan ini merupakan pemimpin dermawan dan visioner. Utsman bin Affan ini adalah seorang tokoh terkemuka dalam sejarah Islam yang dikenal karena kedermawanannya, kepemimpinannya yang bijaksana, dan kontribusinya yang signifikan terhadap perkembangan ajaran agama Islam. Yang pertama kita harus mengenal Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini lahir di Mekah 5 tahun setelah tahun Gajah. Jadi beliau ini berasal dari keluarga terkemuka yang cukup kaya, yaitu Bani Umayyah, yang dikenal sebagai seorang yang sangat hartawan. Jadi sebelum Islam, Utsman ini tidak pernah menyembah berhala atau minum minuman keras atau khamar. Jadi Utsman juga ini termasuk salah satu golongan as-sabiqun al-awwalun, atau orang-orang yang pertama masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan menikahi putri Rasulullah Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, Utsman menikahi putri Rasulullah yang lainnya, yaitu Ummu Kulsum, sehingga mendapatkan gelar dari Rasulullah itu sebagai Dzunurain atau pemilik dua cahaya. Ya, di sini kita lihat salah satu sifatnya dermawan. Bisa dilihat dari menyumbangkan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda pada perang Tabuk. Seorang yang sangat dihormati karena tutur bahasanya yang halus dan sifatnya yang pemalu. Dan yang ketiga, saleh atau tidak pernah menyembah berhala maupun minum minuman khamar. Selanjutnya, untuk pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah, jadi menjelang akhir pemerintahan Umar sebelumnya, pada saat Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, Umar kemudian membentuk majelis Ahlul Halli wal Aqdi yang beranggotakan 6 sahabat. Jadi ke-6 anggota sahabat tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Jadi mereka ini bermusyawarah. Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah. Jadi Utsman bin Affan ingin dibayat jadi khalifah itu pada tanggal 28 Zulhijjah tahun 23 Hijriah, dan wafat pada 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Setelah menjabat selama kurang lebih 12 tahun. Jadi pengangkatannya ini bisa dikatakan sebagai musyawarah, karena yang pertama itu penunjukan majelis. Jadi Umar menunjuk 6 sahabat untuk memilih khalifah dan akhirnya terpilih, yang dimusyawarahkan dan dibayat. Utsman bin Affan akhirnya dibayat menjadi seorang khalifah. Terus untuk perluasan wilayah Islam pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, wilayah Islam itu terus diperluas melalui serangkaian ekspedisi militer yang terencana. Jadi beberapa wilayah yang berhasil dikuasai meliputi Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia. Jadi ekspansi ini menunjukkan kekuatan dan pengaruh Islam pada masa itu. Sini bisa dilihat petahnya Armenia, Tunisia, Siprus, dan Persia. Selanjutnya, yang kedua ini kodifikasi Al-Quran, Mushaf Utsmani. Jadi salah satu kontribusi terbesar Utsman pada saat menjabat sebagai seorang khalifah adalah pembukuan Al-Quran. Jadi penguasaannya terjadi perbedaan cara baca Al-Quran yang berpotensi menimbulkan perselisihan antara umat Islam. Jadi makanya Utsman memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran ini. Setelah pembukuan selesai, dibuatlah beberapa salinan untuk dikirim ke berbagai wilayah seperti Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basra, dan Makkah. Dan satu mushaf disimpan di Madinah. Jadi mushaf inilah yang kemudian dikenal sebagai nama
Mushaf Utsmani. Nah, Utsman mengharuskan umat Islam untuk menggunakan hasil salinan tersebut dan membakar mushaf dengan cara baca yang lain untuk menghindari perselisihan antara kaum muslimin. Ya, jadi setelah penyeragaman, penyalingan, dan akhirnya mushaf yang lain itu harus dibakar. Oke, kita lanjut. Nah, kepemimpinan Utsman ini antara tantangan dan gejolaknya itu masa pemerintahan Utsman ini selama kurang lebih 12 tahun tidak lepas dari berbagai tantangan dan gejolak internal. Nah, terutama pada paruh terakhir masa pemerintahannya. Jadi meskipun demikian, Utsman bin Affan tetap berupaya untuk menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Islam. Yang bisa kita lihat gejolak internal itu menghadapi berbagai gejolak internal pada masa pemerintahannya. Dan tentunya upaya pemerintahannya itu tetap menjalankan pemerintahan dengan baik-baiknya. Nah, terus sifat kedermawanan Utsman yaitu pada perang Tabuk itu beliau menyumbangkan 940 ekor unta dan 60 ekor kambing dan ekor kuda. Nah, terus pasukan Usra itu menyumbangkan 10.000 dinar dan yang selanjutnya itu adalah sumur. Ya, kita membeli sumur itu dan untuk mendermakannya kepada kaum muslimin. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita lihat, Utsman bin Affan adalah sosok pemimpin yang patut diteladani, dermawan, bijaksana, dan kontribusinya terhadap perkembangan Islam itu selalu dikenang sepanjang sejarah. Oke, walaupun pada akhirnya ada sebagian yang memang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Utsman bin Affan. Ya, jadi, oke, saya kira cukup demikian yang bisa saya jelaskan tentang kepemimpinan Utsman bin Affan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.